Thank you. And Terima thank you kasih. for translating for me tonight. Terima kasih sudah menerjemahkan dengan sangat baik. So welcome back as we start part 3 of our 4-part course on the devil in Christian tradition. So, selamat datang kembali kepada kita semua dan kita sekarang masuk di dalam bagian yang ketiga dari 4 bagian seminar ini. Thank you also for your questions. You gave me a bunch of questions on the little cards, and I have tried to work them into what we talk about today. Ya, terima kasih juga karena saudara sekalian sudah memberikan kepada saya banyak pertanyaan dan saya akan memasukkan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu di dalam pembahasan kita sepanjang malam ini. So someone asked about this term Christian tradition. And they asked whether other traditions, religious traditions, also make reference to the devil. Ada yang menanyakan apakah ada tradisi-tradisi yang lain yang juga menyebutkan iblis di dalam tradisi mereka. And the answer is yes. We have already seen how Judaism and Zoroastrianism talk about the devil. Dan kita sudah melihat misalnya dalam Yudaisme dan Zoroastrianisme juga menyebutkan tentang iblis. But other religions also talk about the devil, including Islam. Dan agama-agama lain tentu juga bicara soal iblis, misalnya Islam. But Iblis in Islam is not as powerful as the devil in Christianity. Tetapi iblis di dalam agama Islam tidak berkuasa seperti yang ada di dalam agama Kristen. In the Quran, Iblis makes trouble for people, but Iblis can easily be overcome if you have a strong connection of faith to God. Ya, di dalam Islam iblis itu bisa membuat masalah di dalam hidup kita, tapi dengan mudah bisa dikalahkan kalau kita punya iman kepada Allah. And somebody else also asked about this term Christian tradition and asked what really is meant by tradition. Dan ada juga yang menanyakan apa sih yang disebut dengan tradisi, apa maksudnya tradisi. And they asked for examples of Christian tradition. Dan yang menanya ini meminta contoh, apa sih contohnya tradisi-tradisi Kristen. So last time we looked at the Bible, which is a big part of Christian tradition. And today we will look at Christian tradition from a historical viewpoint. And so I will be providing you with several examples of the Christian tradition from history. Kemarin kita melihat Alkitab, dan Alkitab juga bagian dari tradisi Kristen. Dan hari ini kita melihat kelanjutannya tradisi Kristen di dalam sejarah. Jadi nanti dalam penjelasan akan banyak contoh-contoh bagaimana tradisi Kristen itu. So an important thing that we will use tonight is primary sources. Dan hari ini yang kita akan gunakan adalah sumber-sumber primer. So you should have a sheet of paper with a primary source on both sides. Saudara seharusnya mendapatkan ada lembaran primary source ya, sumber-sumber primer. Sebagian sedang difotokopi ya. Okay, thank you. Ya. So I need to explain to you what a primary source is. Saya perlu menjelaskan kepada saudara apa itu sumber-sumber primer. It means a text or an artifact or something original to the historic time period that we are studying. Yaitu teks-teks atau peninggalan sejarah yang memang orisinil berasal dari zaman di mana kita mau pelajari. The whole of church history is built on primary texts. Sejarah gereja itu dibangun atas dasar teks-teks primer. These are the words and the ideas of the people themselves who lived in that time period. Ini adalah kata-kata dan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu. So that's why we are looking at 2 of them today. Karena itu kita nanti akan melihat 2 primary source.
The other thing that you will be receiving, if you do not already have it, is a bibliography for my presentation. Satu lagi yang saudara seharusnya terima adalah daftar pustaka dari presentasi saya. A couple of you asked about this. Karena ada beberapa di antara saudara yang menanyakan. So you will have the bibliography so that you can do more research on your own. Maka saya berikan daftar pustaka supaya saudara bisa meriset lebih lagi tentang topik ini. Let's see. Okay. When we met yesterday, ketika kita bertemu kemarin, we shared our own thoughts about the devil. Kita telah berbagi tentang pemikiran kita tentang iblis. And we traced the character of the devil. Dan kita menelusuri perkembangan tentang karakter iblis ini. As it was developing in the Bible. Yang berkembang di dalam kitab suci kita. And now I see the primary source and the bibliography coming around, so I will wait for a moment till you all get that. Ya, ini primary source dan bibliografinya sedang dibagikan. So as we saw, in the Old Testament, the devil is an angelic member of God's court. Kita telah melihat kemarin di dalam perjanjian lama, iblis itu digambarkan sebagai salah satu anggota malaikat di sekitar tahta Allah. The devil serves God as a tester of the quality of people's faith. Dan iblis itu melayani Allah sebagai penguji kualitas iman dari umat Allah. And as an accuser of sinners. Dan juga iblis dikenal sebagai penuduh, yang menuduh orang-orang berdosa. In the Old Testament, everything comes from God's hand, whether good or evil. Di dalam perjanjian lama, segala sesuatu itu datang dari tangan Allah, baik itu baik maupun jahat. But in between the writing of the Old Testament books and the New Testament books, tetapi di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, some Jews borrowed from Zoroastrianism the idea that evil does not come from God, who is good, but from another source. The devil. Sebagian orang Yahudi itu meminjam ide dari Zoroastrianisme, yaitu ide bahwa kejahatan itu tidak datang dari Allah yang adalah baik, tetapi dari sumber yang lain, yaitu dari iblis. So I received a question about this intertestamental time. Saya menerima pertanyaan tentang masa antara ini, masa antar perjanjian. And specifically, it was a question that made reference to Isaiah chapter 14. Verse 12. Yaitu pertanyaan tentang Yesaya 14 ayat 12. That verse says, "How you are fallen from heaven, O day star, son of dawn." Yeah, how you are fallen from heaven, O day star. Yes. Yeah, son of dawn. Nanti saya akan ambil Alkitab dulu ya. Yeah, you can continue. Okay. So the question was whether this chapter of Isaiah is talking about the king of Babylon. Apakah ayat ini bicara soal Raja Babel? It seems to be talking about the king of Babylon. Nampaknya bicara tentang Raja Babel. Or if this chapter is talking about the devil. Apakah chapter ini bicara soal iblis? Thank you. Can you read that? Isaiah 14. Isaiah verse 12. 14. Mm-hmm. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. This is an example of how the interpretation of the Old Testament changed over time. Ini adalah contoh bagaimana penafsiran perjanjian lama itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Originally, this text was about the king of Babylon. Pada mulanya, teks ini memang bicara tentang Raja Babel. And it was explaining how the king of Babylon had conquered so many people, including the Jewish people, and brought them into exile. And he was raised up so high, he was very proud.
dan menceritakan bagaimana Raja Babel itu menguasai banyak bangsa, termasuk juga bangsa Israel, membawanya ke Babel, dan bagaimana dia akhirnya sangat congkak dan sombong atas pencapaian yang besar itu. So this verse 12 is saying, "You will fall, King of Babylon, day star." Dan ayat 12 ini mengatakan bahwa Raja Babel itu, bintang timur putra fajar itu akan jatuh. What happened was that hundreds of years after this, the Jewish people had experienced many changes in their political situation, from the Babylonians to the Persians to the Greeks to the Romans, and they began to interpret the prophetic writings in an apocalyptic way. Dan yang terjadi adalah dalam ratusan tahun berikutnya, karena banyak hal yang terjadi di dalam diri orang Yahudi, mereka dikuasai kemudian oleh bangsa Persia, kemudian Yunani, Romawi, dan seterusnya. Itu membuat orang-orang Yahudi menafsirkan ayat ini secara apokaliptik. And so at that time, in between the writing of the Old Testament and the New Testament, they began to interpret this verse as a reference to the devil. Karena itu di dalam masa antar perjanjian itu, kemudian orang-orang Yahudi mulai menafsirkan ayat ini sebagai rujukan kepada sang iblis. And so a whole story developed about how the devil was an angel, but grew too proud in heaven, and so was fallen to the earth. Maka bertumbuhlah cerita di dalam masa itu bahwa iblis itu adalah tadinya malaikat yang kemudian sangat sombong, kemudian jatuh. So I'm lifting this up as an example for you of how the devil is, the scriptures are reinterpreted, and the devil's character is inserted where it was not before. Ya, saya memberi contoh di sini bagaimana pada awalnya itu bukan rujukan kepada iblis, tetapi ada penafsiran kembali terhadap bagian yang sama, kemudian merujuk kepada iblis. So by the time we come to the New Testament, now the devil has become a fallen angel. Nah, begitu kita tiba di perjanjian baru, maka kita melihat iblis itu sudah diidentifikasikan dengan malaikat yang jatuh. And he has become an enemy of God as well as of people. Dan dia telah menjadi musuh dari Allah dan juga musuh bagi manusia. But in the New Testament, Jesus defeats the devil by resisting the devil's temptation and rescuing people from his destructive power. Tetapi di perjanjian baru, Yesus mengalahkan iblis dengan melawan pencobaan yang diberikan oleh iblis dan menyelamatkan manusia dari kuasanya yang menghancurkan. And the New Testament writers call on Christians too to overcome the devil by their faith in Jesus' power. They know that in the end, all evil will be brought to an end by God. Dan penulis-penulis perjanjian baru kemudian menyerukan kepada orang Kristen untuk mengalahkan iblis dengan iman kepada kuasa Yesus, dan mereka harus sadar bahwa pada akhirnya iblis akan dikalahkan oleh Allah. So that summarizes what we did last time, and today we will continue the story, looking at how Christians thought about the devil after the time of the New Testament. Jadi yang tadi itu kira-kira menyimpulkan apa yang sudah kita bahas kemarin, dan hari ini kita akan melanjutkan story-nya, melihat bagaimana pandangan pemikiran Kristen tentang iblis setelah zaman perjanjian baru. And we will go all the way up to today, focusing mostly on the Western Church. I will tell you the reason in a moment. Ya, dan kita akan terus menelusuri sampai dengan konsep hari ini, khususnya kita akan fokus kepada gereja barat. The reason is that the concept of the devil has been much more central in Western Christianity than in Eastern Orthodox traditions. Mengapa kita fokus kepada gereja barat? Karena konsep tentang iblis ini lebih menjadi pokok permasalahan di dalam kekristenan barat ketimbang kekristenan ortodoks timur. And even though the first Christians in Indonesia in the 7th century were from the Assyrian Church of the East, churches in Indonesia today
have their roots in Latin, Catholic, and Protestant churches, Western churches. Dan walaupun orang-orang Kristen pertama yang tiba di Indonesia di abad ke-7 itu dari gereja Asiria yang di timur, tetapi pada hari ini gereja-gereja di Indonesia itu akarnya lebih banyak dari Katolik Roma dan juga gereja-gereja Protestan. So you can follow along on the outline, and you will see that the next heading is 3A, the devil as oppressor and tempter. Kalau saudara melihat outline, di situ ada bagian 3A, iblis sebagai penindas dan penggoda. In our first session tonight, before our dinner break, we will look at the concept of the devil in the early church and the medieval church up to the 15th century. Di bagian pertama malam hari ini kita akan melihat konsep tentang iblis di gereja mula-mula dan juga di gereja abad pertengahan sampai dengan abad ke-15. During this time period, the devil had two main roles, oppressor and tempter. Di dalam periode ini, iblis itu mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai penindas dan sebagai penggoda. The devil's role as oppressor was especially emphasized in the early church when Christians faced persecution by the governing authorities from time to time. Peran iblis sebagai penindas itu khususnya ditekankan pada zaman masa mula-mulanya gereja, ketika orang Kristen itu menghadapi penganiayaan dari pemerintah dari waktu ke waktu. When Christians spoke of Satan as the oppressor, they saw Satan as an external force working through the visible structures of power. Ketika orang Kristen bicara tentang setan sebagai penindas, mereka melihat setan itu sebagai kuasa yang ada di luar, eksternal, yang bekerja di dalam struktur-struktur kekuasaan yang terlihat jelas. But as the tempter, the devil worked against Christians internally through invisible thoughts. Tetapi sebagai penggoda, iblis itu bekerja melawan orang-orang Kristen dari dalam, melalui pikiran-pikiran yang tidak kelihatan. The theme of the devil as tempter was highly developed in monasticism, and it became the main concept of the devil in the medieval church after about the year 600, when there was no more persecution. Ya, tema tentang iblis sebagai penggoda ini berkembang dengan luar biasa pada zaman monasticism, dan itu menjadi konsep utama tentang iblis pada gereja-gereja abad pertengahan, khususnya setelah tahun 600 ketika gereja sudah tidak lagi menghadapi penganiayaan. We will explore each of these themes and concepts of the devil through particular examples, as you will see from your outline. Kita akan melihat bagaimana tema-tema dan konsep tentang iblis melalui contoh-contoh yang spesifik yang saudara bisa lihat di dalam bagian outline. The early church, B1. Gereja mula-mula. The devil as oppressor in the story of the martyrs of Lyon, 177 CE. Iblis sebagai penindas di dalam kisah martir-martir dari Lyon, tahun 177. Starting with the early church, our first example shows how Christians thought of the devil as the oppressor. Dimulai dengan gereja mula-mula, contoh pertama kita menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen berpikir tentang iblis itu sebagai penindas mereka. This story comes from a book called The History of the Church, written by Eusebius, Bishop of Caesarea in the 4th century. Dan kisah ini datang dari buku yang berjudul The History of the Church yang ditulis oleh Eusebius, uskup dari Kaisaria di abad keempat. Eusebius quotes from a letter describing the martyrdom of a group of Christians in Lyon in the year 177. Eusebius mengutip dari sebuah surat yang menggambarkan martyrdom, kematian secara martir dari sekelompok orang-orang Kristen di Lyon pada tahun 177. Lyon was in the Roman province of Gaul, which is today the country of France. Lyon adalah salah satu provinsi Roma yang ada di Gaul, yang sekarang adalah negara Prancis.
On your primary source sheet, you see primary source 1. Saudara telah menerima primary source 1. It contains a section of this story from Eusebius. Ini berisi penggalan kisah dari Eusebius. In this section, the devil is called the adversary. Di dalam bagian ini, iblis itu digambarkan sebagai musuh. And he is portrayed as the boss of the Roman governor and the soldiers who have arrested and tried the Christians. Dan dia digambarkan sebagai bos dari gubernur Romawi dan pasukan-pasukannya yang telah menangkap dan mengadili orang-orang Kristen. And these authorities are now torturing the Christians, trying to get them to admit to the false charges of practicing incest and cannibalism. Dan mereka sekarang berusaha untuk menyiksa mereka dan menuduh mereka dengan tuduhan yang salah bahwa mereka itu mempraktekkan incest, saling berhubungan seksual dengan saudara, dan juga kannibalism. So I will read this. How do you want to do it? Oh, it's okay. Just bit by bit? Yes, Okay. yes. And as we read through it, take your pen and circle or underline anything that strikes you as especially interesting or troubling or that you have a question about it. Ya, kita akan membaca yang primary source 1 itu, dan nanti kalau ada bagian yang menarik bagi saudara atau mengejutkan saudara, saudara bisa lingkari atau garis bawahi. So I will begin. The adversary swooped on us with all his might. Ya, sang musuh itu telah menyikat kita atau menyapu kita dengan kekuatannya. He left no stone unturned in his efforts to train his adherents, the Roman officials, and equip them to attack the servants of God. Dia melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukannya untuk melatih pengikut-pengikutnya, yaitu pejabat-pejabat Romawi itu, dan memperlengkapi mereka untuk menyerang hamba-hamba Tuhan. But against them the grace of God put itself at our head, rescuing the weak and deploying against our enemies unshakable pillars, the martyrs, able by their endurance to draw upon themselves the whole onslaught of the evil one. Tetapi melawan itu, anugerah Allah itu diberikan kepada manusia dan menyelamatkan mereka yang lemah dan menyebarkan kepada musuh-musuh itu, yaitu against our enemies unshakable pillars. Jadi terhadap musuh-musuh itu Tuhan menyatakan adanya orang-orang martir ini yang mampu endure, bertahan, to draw upon themselves the whole onslaught of the evil one. Jadi mereka mampu untuk bertahan terhadap kejahatan itu. These charged into the fight, standing up to every kind of abuse and punishment, and made light of their heavy load as they hastened to Christ, proving beyond a doubt that the sufferings of the present time are not to be compared with the glory that is in store for us. Dan ini akhirnya berlanjut kepada satu pertempuran. Ya, mereka menderita berbagai macam abuse dan juga punishment itu apa ya? Hukuman, and made light of their heavy load, dan mereka harus menanggung segala beban yang berat ini sementara mereka bertahan kepada Kristus dan membuktikan bahwa penderitaan-penderitaan yang mereka alami saat ini tidak lebih besar dari kemuliaan yang akan mereka terima kelak. Among those arrested were some heathen domestics. Dan di antara para orang-orang yang ditangkap itu adalah orang-orang kafir. These were ensnared by Satan, so that fearing the tortures which they saw inflicted on God's people, at the soldiers' instigation, they falsely accused us of things we ought never to think or speak about. Dan mereka ini dijerat oleh setan sehingga karena mereka takut akan siksaan yang akan menimpa mereka dan yang mereka sudah lihat dialami oleh orang-orang Kristen, maka atas anjuran dari pasukan-pasukan itu, kemudian mereka ini menuduh kita hal-hal yang
we ought never to think or speak about hal-hal yang mungkin sangat kejam yang tidak perlu kita sebutkan gitu ya. From then on, sejak itu the holy martyrs endure punishment. I didn't read that Oh, part. okay. Alright, sorry. From then on, Saudara bisa buka Google Translate. Jadi saudara langsung bisa. you are much better than Google Translate. From then on, the holy martyrs endured punishments beyond all description, while Satan strove to wring even from them some of the slanders. Ya, sejak saat itu para martir yang kudus itu bertahan menghadapi penghukuman itu yang tidak bisa dibayangkan, sementara setan berusaha untuk menjadikan mereka to wring even from them some of the slander. To pull out. Oh ya, jadi setan berusaha untuk membuat supaya mereka itu akhirnya menghujat Allah. Iblis, one of those who had denied Christ, was handed over to punishment by the devil, who imagined that he had already devoured her and hoped to damn her as a slanderer by forcing her to say wicked things about us. Iblis, salah satu dari mereka yang sudah menyangkali Kristus, itu telah diserahkan kepada penghukuman oleh iblis yang membayangkan bahwa iblis itu telah menelan dia dan telah membuang dia sebagai seorang penghujat dan memaksa dia untuk mengatakan hal-hal yang jahat tentang kita. He thought she was a feeble creature, easily broken. Dan iblis itu berpikir bahwa iblis ini adalah makhluk yang lemah, yang sangat mudah untuk dihancurkan. But on the rack, which was an instrument of torture, she came to her senses, and from then on she insisted that she was a Christian, and so she joined the ranks of the martyrs. Tetapi di dalam tempat penghukuman itu, on the rack, kemudian dia sadar, dan sejak itu dia mengakui bahwa dia adalah orang Kristen. Maka dia bersedia juga untuk mati martir seperti kaum martir sebelum dia. Blandina, a Christian slave, was hung on a post and exposed as food for the wild beasts let loose in the arena. Blandina, seorang budak Kristen, itu digantung di atas sebuah tiang dan kemudian dijadikan makanan untuk binatang-binatang buas di sebuah arena terbuka. She looked as if she was hanging in the form of a cross, and through her ardent prayers she stimulated great enthusiasm in those undergoing their ordeal. Dia nampak seperti seseorang yang digantung dalam bentuk salib, dan melalui doa-doanya dia justru membangkitkan antusiasme yang besar bagi orang-orang yang sedang menghadapi penderitaan seperti dia. In their agony they saw with their outward eyes in the person of their sister the one who was crucified for them. Dan di dalam kesedihan itu mereka melihat dengan mata jasmani mereka ada seorang saudari, ya, dari seperti dia yang sudah tersalib bagi mereka. As none of the beasts had yet touched her, she was taken down from the post and returned to the jail to be kept for a second ordeal, so that by victory in further contests she might make irrevocable the sentence passed on the crooked serpent, the devil, from Isaiah 27. Dan kemudian karena dia belum dimakan, belum disentuh oleh binatang-binatang buas itu, jadi dia diturunkan dari tiang itu, kemudian dikembalikan ke penjara, ditaruh di penjara untuk nanti kemudian pada satu saat nanti ketika dia harus by death by victory in further contest, ketika nanti dia harus mempertunjukkan imannya lagi. Irrevocable means you can't take it away. Nanti dia tidak akan bisa mengambil lagi irrevocable the sentence of the judgment.
hukuman itu tidak bisa diambil lagi dari the crooked serpent itu ya, dengan ular yang bengkok. So that she might spur on her brother Christians, a small, weak, despised woman who had put on Christ, the great invincible champion, and in bout after bout had defeated her adversary, and through conflict had won the crown of immortality. Dan dengan demikian dia bisa kepada saudara-saudaranya orang-orang Kristen, wanita yang lemah ini, yang kecil ini, yang dipandang hina ini, yang tetap berpegang kepada Kristus, maka dia akan mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa dan menunjukkan bahwa di dalam babak demi babak dia telah memenangkan musuh, menang atas musuh, dan melalui konfliknya itu dengan setan dia memenangkan mahkota kehidupan. So note that the devil is not a tempter in this story. Rather, the devil is an accuser and an oppressor, attacking Christians from outside of themselves. Maka sebagai catatan, saudara tadi melihat dari bagian primary source itu, iblis bukanlah penggoda dalam kisah ini. Dia adalah dia adalah penuduh dan penyiksa yang menyerang orang Kristen dari luar, menyerang dari luar. And the devil uses the power of visible judges and soldiers. Dan iblis itu menggunakan kekuasaan dari para hakim-hakim, penguasa-penguasa, dan prajurit-prajurit pada waktu itu. But Christ defeats the devil through the faith of the Christians. Tetapi pesannya adalah bahwa Kristus itu akan mengalahkan iblis melalui iman dari orang Kristen. Because even though they die, they live. Karena walaupun mereka mati, tetapi mereka hidup. Now we'll look at the other side of the devil as tempter, in the work of Evagrius of Pontus and Athanasius of Alexandria, both from the 4th century. Nah, sekarang kita melihat bagian yang kedua, yaitu iblis sebagai penggoda. Nah, kita akan melihat itu dari karya Evagrius of Pontus dan dari Athanasius of Alexandria, dua-duanya dari abad keempat. Christians in the early centuries of the church greatly admired the martyrs who had witnessed to the power of Christ to save them even from death, and whose faith had stood the test of extreme suffering. Orang-orang Kristen pada abad-abad yang pertama itu sangat memuja para martir yang telah bersaksi menyaksikan kuasa Kristus untuk menyelamatkan mereka bahkan dari kematian, dan mereka mengagumi iman mereka yang melewati ujian yang sangat berat, ujian penderitaan yang sangat berat. Even Christians who were not facing persecution tried to imitate the self-control and the self-discipline of the martyrs in their own lives. Bahkan orang-orang Kristen yang mereka sendiri tidak menghadapi penganiayaan seperti itu, mereka berusaha untuk meneladani para martir itu dalam hal penguasaan diri dan disiplin diri di dalam hidup mereka. They too wanted to witness to the power of Jesus to rescue people from evil and bring them to a new life. Mereka juga ingin untuk menjadi saksi-saksi dari kuasa Yesus yang menyelamatkan manusia dari kejahatan dan membawa mereka kepada kehidupan yang baru. Out of the high value that they placed on self-control and self-discipline, many Christians took up a life of asceticism by withdrawing from ordinary life with its ordinary roles and activities. Karena mereka sangat menghargai itu, sangat menghargai penguasaan diri dan disiplin diri, maka banyak orang-orang Kristen kemudian mengambil sebuah kehidupan asketisme dengan menarik diri dari kehidupan pada umumnya dan menarik diri dari peran-peran dan aktivitas-aktivitas yang biasa. Some ascetic Christians lived alone, and some of them lived in groups. But all of them found that they could not escape from the devil. Beberapa dari mereka kemudian memutuskan untuk hidup sendiri, dan beberapa yang lain hidup dalam kelompok-kelompok, tetapi semua mereka menyadari bahwa mereka tidak mungkin lari dari sang iblis. Even when the political authorities were not oppressive, Christians still had to struggle
with many temptations that came to them through their thoughts. Bahkan ketika penguasa-penguasa itu tidak lagi menindas mereka, orang-orang Kristen itu masih harus bergumul dengan banyak cobaan yang datang kepada mereka dalam bentuk pikiran-pikiran. They attributed these temptations to the devil as the tempter. Dan mereka menganggap bahwa cobaan-cobaan ini datangnya dari iblis, sang penggoda itu. The 4th century monk, Evagrius of Pontus, identified 8 demonic thoughts. Seorang biarawan abad keempat, Evagrius dari Pontus, mengidentifikasikan 8 pikiran-pikiran jahat. Gluttony, which is a temptation to excess in food and drink. Kerakusan, yaitu pencobaan untuk berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Fornication, Perzinahan, greed, kerakusan, sadness, kemurungan, anger, kemarahan, unwillingness to exert oneself, ketidakmauan untuk berusaha, vanity, kesombongan yang sia-sia, and pride. dan kecongkakan. Evagrius recommended using the scriptures to talk back to the devil when any of these thoughts threaten to overwhelm us. Ketika pikiran-pikiran ini mengancam kita, mau menguasai kita, maka Evagrius memberikan saran supaya kita menggunakan kitab suci untuk berkata kembali kepada iblis. For example, when he is writing about contending with sadness, Evagrius recommends the following. Contohnya, ketika dia menulis tentang bagaimana kita menghadapi perasaan murung, Evagrius itu menyarankan berikut ini. Against the evil spirit, this is a quotation, against the evil spirit that opposes my soul, introduces and displays to me my sins of the past, and tries to cast sadness into my soul, I should respond with Micah 7:8. Do not rejoice over me, my enemy, because I have fallen. I shall rise up, for if I sit in darkness, the Lord serves as a light for me. Misalnya melawan roh-roh jahat yang melawan jiwa saya, yang membuat saya menunjukkan kepada saya dosa-dosa masa lalu saya, dan berusaha untuk, bagaimana saya berusaha untuk mengeluarkan kemurungan itu dari jiwa saya, maka saya harus meresponinya dengan Mika 7 ayat ke-8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula, sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. In order to provide Christians with a living example of somebody overcoming the devil as a tempter, Athanasius, the 4th century bishop of Alexandria, Egypt, wrote the life of Antony. Ya, dengan tujuan untuk memberikan kepada orang-orang Kristen contoh yang konkret tentang seseorang yang mengalahkan iblis yang adalah penggoda itu, maka Athanasius, uskup dari Alexandria pada abad keempat di Mesir, menuliskan The Life of Antony. This book is about an Egyptian monk who frequently fought against the devil and always won. When people came to ask Antony how he did it, he gave them the advice that you have on the other side of your primary sheet. Ya, buku ini menceritakan tentang seorang biarawan Mesir yang seringkali melawan iblis dan pasukan-pasukannya dan selalu menang. Lalu orang bertanya kepada Antony ini bagaimana dia melakukannya. Kemudian dia memberikan nasihat seperti yang saudara terima di dalam primary source yang kedua. In this text, the devil is a tempter. Di teks ini, iblis digambarkan sebagai penggoda. So as I read through the text, think about how the devil as tempter is similar to the devil as oppressor, and how the devil as tempter is different from the devil as oppressor. Sementara saya membacakan bagian ini, saudara bisa merenungkan bagaimana konsep iblis sebagai penindas itu sama atau berbeda dengan iblis sebagai penggoda di bagian ini. So,
This is from the life of Antony. Ini dari The Life of Anthony. Should demons see any Christians, monks especially, laboring gladly and advancing, they first attack and tempt them, placing stumbling blocks in the way. Jikalau iblis itu mendatangi orang-orang Kristen, khususnya biarawan-biarawan yang sedang sangat rajin bekerja, melayani, mereka akan pertama-tama menyerang dan mencobai mereka dan menempatkan batu sandungan dalam jalan mereka. Their stumbling blocks consist of evil thoughts. Batu sandungan ini terdiri dari pikiran-pikiran yang jahat. When they are unable to deceive the heart by conspicuous and filthy pleasure, again they make another kind of assault. Ketika mereka tidak berhasil untuk memperdaya hati dengan nafsu yang liar, maka mereka akan mencoba cara yang lain untuk menyerang. The assault and appearance of the evil ones is something troubling. Serangan dan penampakan dari evil ones, dari iblis yang jahat itu adalah sesuatu yang menyusahkan hidup. From this comes immediately terror of soul, confusion and disorder of thoughts, dejection, enmity towards ascetics, listlessness, grief, memory of relatives, and fear of death. Dari sini muncullah teror terhadap jiwa kita, kebingungan, kekacauan atau kekalutan pikiran, patah hati, permusuhan terhadap hidup asketisme, kemudian listlessness, kemalasan, duka cita, dan ingatan akan orang-orang yang kita kasihi. And finally, there is a craving for evil, contempt for virtue, and instability of character. Ketakutan akan kematian dan pada akhirnya craving, mengingini hal-hal yang jahat, kemudian tidak lagi menghargai kebajikan-kebajikan, dan kemudian karakter yang labil, tidak stabil. Now, let us not be plunged into despair in this way. Maka jangan sampai kita jatuh ke dalam keputusasaan seperti ini. Instead, let us take courage and let us always rejoice like those who are being redeemed. Kita jangan seperti itu, tetapi mari kita berani dan mari kita terus memuji seperti orang-orang yang sudah ditebus. Should the demons discover us rejoicing in the Lord, thinking about the good things to come, contemplating things that have to do with the Lord, reflecting that all things are in the hand of the Lord, and that a demon has no strength against a Christian, nor has he any authority over anyone, then, seeing the soul safeguarded by such thoughts, they are put to shame and turned away. Ketika iblis itu mendapati kita sedang memuji-muji Tuhan dan berpikir tentang hal-hal baik yang akan datang, merenungkan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, merefleksikan bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan, dan bahwa iblis itu tidak punya kekuatan untuk melawan orang Kristen, dan dia juga tidak punya otoritas atas kita semua, maka kita bisa melihat bahwa jiwa kita itu dilindungi dari pikiran-pikiran jahat itu, dan akhirnya mereka dipermalukan dan mereka akan tersingkir. Very different kind of story. Yeah. Ceritanya sangat berbeda dari contoh yang pertama tadi. So did you see similarities between the devil's work as tempter in this story and the devil's work as oppressor in the other story? Apakah saudara menemukan ada persamaan antara kisah ini, yaitu iblis sebagai penggoda, dan kisah sebelumnya iblis sebagai penindas? Apakah ada persamaan? I think one interesting thing in this primary source is the way that Antony's speech includes a little bit of the Old Testament idea that all things are in the hand of the Lord, who can use even a moment of trial and temptation for good. Kalau saudara perhatikan, yang menarik dari contoh yang kedua ini adalah dalam
tulisan Antoni itu mengandung ide dari perjanjian lama yang kita pelajari kemarin bahwa segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai semua momen pencobaan dan ujian itu untuk kebaikan. Elsewhere in the speech, Antony makes reference to Job, as we did yesterday, and he reminds his readers that it was God who turned over the testing of Job to Satan. Dan di bagian yang lain dari perkataan-perkataan Antoni ini, Antoni menyebutkan Ayub yang kita sudah bahas kemarin dan mengingatkan pembacanya bahwa Allah lah yang menyerahkan Ayub untuk dicobai setan. Therefore he concludes that only God should be feared. The devil can be defeated through trust in the Lord. Karena itu, ia menyimpulkan hanya Allah yang harusnya kita takuti. Iblis akan dikalahkan melalui iman kepercayaan kepada Tuhan. Somebody asked me on a little card whether the devil can also repent and be saved. Ada yang menanyakan kepada saya, apakah setan atau iblis itu bisa bertobat kemudian diselamatkan? This was a question that was raised already in the 3rd century by the early church theologian Origen of Alexandria, Egypt. Dan ini sudah ditanyakan oleh teolog di abad ke 3rd century, abad ketiga, yaitu Origen dari Alexandria. He did not give a firm answer to the question because it is God who decides who is saved, Dia not tidak us. memberikan jawaban yang tegas karena dia menganggap bahwa Allah lah yang memutuskan. But Origen thought it was possible that God's goodness would be so triumphant at the end of time that it would convert even the devil. Tetapi dia percaya bahwa Allah itu sangat luar biasa, bahkan di dalam kekuasaannya yang luar biasa itu pada akhirnya iblis bisa juga bertobat. And at that time there would be no evil anymore at all. Dan pada saat itu tidak akan ada lagi kejahatan sama sekali. And if you would like to discuss the theology of Origen further, Kalau Anda ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang teologi Origen, the best person for you to talk to is Dr. Castelia Kartika. orang yang terbaik yang saudara bisa hubungi adalah Dr. Castelia Kartika. Because her DTH thesis was about Origen of Alexandria. Ya, karena disertasi DTH-nya adalah tentang Origen dari Alexandria. So that before we move to the medieval church, I want to see if you have questions or anything you want to say about the early church. Sebelum kita bergerak menuju abad pertengahan, apakah ada pertanyaan tentang masa abad mula-mula ini? I want to move us to the medieval church because this idea that God can use the devil as tempter to strengthen our faith was revived in the Middle Ages. Sekarang saya mau masuk ke dalam abad pertengahan karena ini penting, karena ide tentang bahwa Allah itu bisa memakai iblis sebagai penggoda untuk memperkuat iman orang Kristen itu seakan-akan dibangkitkan kembali di dalam masa abad pertengahan ini. During the Middle Ages, agent of internal temptation became the devil's most prominent role. Di dalam abad pertengahan ini, peran yang sangat penting dari iblis itu adalah menjadi agent bagi pencobaan secara internal. Medieval writers spent many pages describing different kinds of diabolical temptation. Penulis-penulis di abad pertengahan itu banyak sekali membahas tentang jenis-jenis yang berbeda dari pencobaan iblis. But basically, they can be classified as two broad types. Temptation to pride that leads to selfish and harmful behavior, and temptation to despair,
that leads to paralysis and failure to resist evil. Tetapi secara mendasar mereka bisa diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, yaitu cobaan untuk menjadi sombong yang akhirnya menjadikan orang menjadi egois dan mempunyai tingkah laku yang mencelakakan, dan yang kedua adalah cobaan untuk menjadi putus asa sehingga mereka lumpuh secara rohani dan gagal untuk melawan kejahatan. The temptation to pride was recognized as the more common of the two, but the temptation to despair was recognized as the more difficult of the two. Pencobaan untuk menjadi sombong itu dianggap sebagai pencobaan yang lebih umum, tetapi cobaan untuk akhirnya kita bisa berputus asa itu dianggap sebagai pencobaan yang lebih sulit. Somebody asked on a card, which is the most dangerous attack of the devil? Ada yang menanyakan, mana serangan iblis yang paling berbahaya? It depends on who you ask. Tergantung dari siapa yang bertanya. What is most dangerous for me may not be what is most dangerous for you. Oh, tergantung dari saudara bertanya kepada siapa. Ya, yang bahaya buat saya mungkin tidak bahaya buat orang lain. Most medieval people would identify the temptation to despair as the most dangerous because it strips a person of all of their inner power to resist. Ya, kalau saudara tanya kepada orang-orang di abad pertengahan, mereka akan mengatakan yang paling berbahaya adalah cobaan untuk menjadi putus asa. Karena itu akan mengeluarkan segala power, kuasa dari saudara untuk melawan kejahatan. So medieval pastoral works dealt very seriously with the temptation to despair. Maka karya-karya pastoral dari abad pertengahan itu sangat serius membahas tentang cobaan untuk menjadi putus asa ini. I want to start with the advice of Johannes Geiler von Kaisersberg for fighting the temptation to despair. Saya akan membahas tentang nasihat dari Johannes Geiler von Kaisersberg tentang bagaimana melawan cobaan untuk menjadi putus asa. Johannes Geiler von Kaisersberg was a popular 15th century German preacher, and he preached a series of sermons to help people resist despair. Beliau adalah pengkhotbah Jerman yang populer di abad ke-15 dan beliau berkhotbah satu seri khotbah tentang bagaimana menolong orang menghadapi keputusasaan. In these sermons, Geiler compared the Christian life to a pilgrimage. Di dalam khotbah-khotbah ini, Geiler membandingkan kehidupan Kristen itu dengan sebuah perjalanan. One characteristic of a pilgrim, he said, was that pilgrims travel together to encourage each other. Dan salah satu karakteristik dari sebuah perjalanan adalah bahwa para orang-orang yang melakukan perjalanan itu biasanya melakukannya bersama-sama untuk saling memberikan dorongan. He gave the example of the two disciples walking together to Emmaus with Jesus in Luke 24. Ya, dia memberikan contoh misalnya seperti dua orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus bersama dengan Yesus di Lukas 24. Another characteristic of a pilgrim is that a pilgrim carries a staff. Karakteristik lain dari seorang musafir, pengembara, adalah bahwa musafir ini biasanya membawa tongkat. Geiler called the staff hope in the Lord. Dan Geiler menyebut tongkat ini sebagai pengharapan di dalam Tuhan. And Geiler urged his congregation not to let go of that staff if the devil came to them to remind them of their sin. Dan Geiler menasehati jemaatnya untuk tidak membuang atau tetap membawa tongkat ini ketika iblis datang untuk mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka. Even if it occurred to them that it was not the devil, but God who had condemned them, they should take Job as their model and say, although he kills me, yet I will trust in him.
Bahkan dia mengatakan kalaupun itu tuduhan itu, penghakiman itu datang bukan dari iblis tetapi dari Allah, mereka seharusnya mengikuti Ayub sebagai teladan mereka yang mengatakan di dalam Ayub 13 ayat ke-15, "Lihatlah, ia hendak membunuh aku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya." There is an example of a person who fought against despair in this way. It is the story of a German nun named Eligenta. Ada contoh tentang bagaimana orang menghadapi cobaan keputusasaan ini, yaitu seorang biarawati dari Jerman yang bernama Eligenta. She lived in the 14th century. Dia hidup di abad ke-14. And I will tell her story partly in my words and partly in the words of her biographer. Dan saya akan menceritakan tentang kisahnya, sebagian dengan kata-kata sendiri, sebagian dari kata-kata seorang biografer yang membahas tentang biarawati ini. The biographer tells us that Eligenta was certain of her salvation. Dan penulis biografi ini mengatakan bahwa Eligenta itu sangat yakin akan keselamatannya, until the devil tried to strike despair or timidity into her mind with his temptations. Sampai satu ketika iblis itu berusaha untuk menyerang dia dengan keputusasaan dan ketakutan di dalam pikirannya dan meluncurkan cobaan-cobaan. He appeared to her at night in the form of her recently deceased mother and said, "You will never be saved. For now you have prepared your place with the damned perpetually in hell." Ya, dan iblis itu menampakkan diri kepadanya pada satu malam dalam rupa ibunya yang baru saja meninggal. Kemudian ibunya ini mengatakan, "Engkau tidak akan pernah diselamatkan, karena saat ini engkau telah mempersiapkan tempatmu bersama dengan orang-orang yang terkutuk terbuang selama-lamanya di neraka." Eligenta was so afraid of that voice of thunder that she lost almost all comfort and hope, as if she had been wrenched apart by a storm. Ya, Eligenta sangat ketakutan ya mendengarkan suara seperti guntur itu, dan dia kehilangan ketenangan, kedamaian dan pengharapan, seakan-akan dia sudah dirobek oleh sebuah angin badai. Because she heard through the dream that out of the hidden judgment of God, she was forever rejected from the face of her sweetest Lord. Karena dia mendengar melalui mimpi itu bahwa di dalam penghakiman Allah yang tersembunyi, dia sebetulnya sudah ditolak selama-lamanya dari hadapan Allah, wajah Allah yang manis itu. After a sharper attack of the same mistrust, just after morning worship, setelah serangan-serangan yang lebih tajam lagi, dan serangan yang sama itu, setelah ibadah pagi, she shouted to God, ia berseru kepada Tuhan, "Most merciful Lord God, have mercy on me, the unworthy, and do not cast me away from your face, neither in the present nor in the future." Allah yang maha mengasihi, kasihanilah aku, orang yang tidak berharga ini, dan jangan membuang aku dari hadapanmu, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. And again, almost repeating herself, she said in a tearful voice, "Kindest Lord, is it not possible in any way for me to be saved?" Dan kemudian dia mengulangi lagi dengan suara, dengan tangisan, dia mengatakan, "Tuhan yang maha baik, tidak mungkinkah bagi aku untuk diselamatkan?" Then, seeing her tribulation, Jesus comforted her. Dan melihat kesengsaraan dari Eligenta ini, kemudian Yesus berusaha menenangkan dia. He said, "I will deliver myself to you, and everything that I and my Father have in heaven, we will give to you in eternity." Dan Yesus mengatakan, "Aku akan memberikan diriku bagimu, dan segala sesuatu yang aku dan Bapa miliki di surga, kami akan memberikan kepadamu di dalam kekekalan."
Reaching toward this very fitting promise of divine mercy, she was filled with inexpressible joy, and assured by grace of the salvation of her soul, she was freed from the temptation to despair. Dan ketika ia merengkuh janji ini, janji akan belas kasihan ilahi itu, maka dia dipenuhi dengan sukacita yang tidak terkatakan, dan dia diyakinkan akan anugerah keselamatan yang pasti bagi jiwanya. This approach of appealing to Christ's promises in fighting off the devil's temptation to despair was retained by the Protestant reformers of the 16th century. Dan pendekatan ini, yaitu pendekatan untuk datang kepada Kristus dan mengingat kembali janji-janji Kristus untuk melawan cobaan dari iblis yang mencobai kita supaya kita berputus asa, ini tetap dipertahankan oleh reformator-reformator di abad ke-16. It was also carried by Catholic missionaries beyond Europe to other parts of the world, and we will explore that when we return from our break. Dan konsep yang sama juga dibawa oleh misionari-misionari Katolik yang kemudian keluar dari Eropa menuju ke bagian-bagian dunia yang lain. Kita akan melihat hal itu ketika kita kembali dari break.